Pagi, sama semangat sore untuk di Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu tema, tetap bertekun supaya tahan uji. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Alkitab 2 Timotius 3, dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa-masa yang sukar, di mana dunia akan mengalami berbagai goncangan, berbagai krisis dalam kehidupan yang belum pernah terjadi di masa lalu. Dan di saat itulah kita sedang ada di dalam masa penantian. Dan tentunya di masa penantian ini kita bisa melihat keadaan dunia sekarang. Saudara, di masa penantian ini kita melihat keadaan dunia yang seolah-olah mengkondisikan manusia terbagi atau dipisahkan menjadi dua. Yang pertama yaitu orang-orang yang benar. Dan ini jumlahnya sangat sedikit, yaitu yang suka akan Taurat Tuhan, yang melekat kepada Tuhan. Jumlahnya sangat sedikit. Yang kedua, kelompok yang lain, yaitu orang-orang fasik yang seperti sekam ditiup angin, yang jumlahnya makin banyak, hampir semua manusia. Sehingga Alkitab berkata bahwa orang-orang fasik semakin jahat, dan Alkitab berkata yang jahat akan menjadi semakin jahat. Saudaraku, orang fasik ini akan disempurnakan kejahatannya. Dia akan semakin jahat. Mereka akan melakukan berbagai tindakan yang jahat di mata Allah. Tetapi, saudara, kalau kita lihat, seakan-akan Tuhan itu tidak mendatangkan hukuman kepada mereka. Mereka berbuat jahat, mereka merasa aman-aman saja karena Tuhan tidak memberikan hukuman. Itulah sebabnya ada orang yang terus-menerus berbuat dosa, khususnya dalam lingkungan orang Kristen sendiri. Ada yang melakukan berbagai kejahatan dan itu jahat di mata Allah, dan mereka merasa aman-aman saja sehingga mereka terus berbuat dosa. Karena apa? Karena Tuhan tidak mendatangkan hukuman. Saudara, biasanya orang seperti ini pada dasarnya memang sudah jahat. Dan Tuhan sudah tegur berulang-ulang. Tetapi mereka tidak mau berubah. Tentu mereka punya banyak alasan, argumentasi dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Mata hatinya sudah menjadi buta, gelap. Kita lihat banyak penipuan-penipuan terjadi. Saudara, kemarin saya bangun pagi. Di HP saya ada bunyi suara jam 6 pagi. Dia bilang bahwa paketnya sudah ada di depan, tolong diambil. Untung saya nggak buka, saudara. Kalau saya buka itu, saudara, pasti saya akan habis juga, saudara. Saudara, banyak sekali penipuan-penipuan, saudara. Tentu mereka punya banyak alasan, argumentasi melakukan tindakan tersebut. Mata hatinya sudah buta, membabi buta, gelap. Mereka orang yang biasanya tidak tahan berdoa lama, ya. Penuh dengan hobi, kesenangan hidup, kenikmatan hidup. Tetapi kita di sini tidak mau menjadi kelompok mereka. Kita mau menjadi kelompok yang sedikit, walaupun sedikit. Tapi kita mau hidup suci dan tidak bercacat celah. Kita mau semakin bergaul dengan Tuhan. Kita mau semakin mendekat kepada Tuhan. Saudara, kita lihat, walaupun orang-orang ini keadaannya bertambah jahat, tapi kita melihat seakan-akan itu Tuhan tidak memberikan perhatian. Walaupun kita rasanya sudah hidup benar, ya.
kita sudah tidak bergaul dengan orang-orang fasik. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu tidak memberi perhatian. Sepertinya Tuhan itu tidak peduli. Seakan-akan Tuhan itu diam dan juga apa yang kita lakukan rasanya tidak berdampak apa-apa terhadap diri kita. Jadi seakan-akan dia tidak ada reaksi Allah, baik bagi orang semakin jahat, orang fasik, dan juga orang benar. Rasanya Tuhan tidak berbuat sesuatu. Meskipun kita sudah rasanya mungkin sudah melayani, sudah ke gereja, tapi kita merasa sepertinya Allah itu nggak peduli. Kita melihat orang fasik, tambah hidupnya enak, ya. Nah, saudara, kalau kita melihat keadaan ini, maka tidak heran banyak orang Kristen menjadi tawar hati. Lalu berhenti berjuang, berhenti untuk bersungguh-sungguh. Sehingga kita kadang-kadang menjadi tawar hati. Apalagi diomongin, Allah, kamu masuk gereja berdoa untuk menutupi kesalahan. Kamu pura-pura, kamu munafik. Sementara Allah diam tidak membela kita. Saudara ingat, dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertekun. Bertekun untuk apa? Kita harus bertekun menjadi orang percaya yang tahan uji. Karena itu ujian kita, kita harus berjuang. Kita harus bertekun untuk menjadi orang yang tetap tahan uji. Walaupun kelihatannya Allah tidak menolong kita, kita tetap bertekun supaya kita tahan uji. Saudara, coba saudara renungkan orang-orang Kristen abad pertama. Mereka diseret di sepanjang jalan oleh tentara Roma. Dianiaya, sementara bangsanya sendiri orang Yahudi menuding mereka sebagai orang sesat. Yang dipandang sesat mengikuti Yesus dan Allah tidak berbuat apa-apa. Rasanya Allah membiarkan mereka dipermalukan. Banyak orang, saudara, mengagumi Raja Daud sebagai raja yang gagah berani, penakluk Goliat, pemazmur yang diurapi. Tapi sedikit orang yang tahu ada rahasia proses yang menyakitkan Raja Daud. Saudara, Daud tidak langsung naik takhta setelah dia diurapi. Justru setelah janji Allah dinyatakan, Daud memasuki fase kehidupan yang paling berat dan menyakitkan. Dia dikejar oleh Saul, hidup sebagai pelarian, menghadapi pengkhianatan demi pengkhianatan, menjadi seperti orang yang harus berpura-pura gila. Ini semua dialami Daud, orang yang dipilih, diurapi Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan semuanya? Mengapa seolah-olah Tuhan tidak bela Daud? Saudara, karena Tuhan punya rencana. Karena sebelum Daud bisa memegang mahkota kerajaan, hatinya, karakternya harus dibentuk dalam ketaatan, kesetiaan, penundukan diri, ketekunan, dan tahan uji. Kenapa sepertinya Tuhan tidak membela kita? Saudara, karena Tuhan punya rencana. Saya mengalami pernah berdoa 5 tahun, rasanya sepertinya Tuhan juga tidak membela saya. Rasanya juga dipermalukan, tekanan berat, stres yang saya alami untuk memulihkan rumah tangga. Tapi akhirnya saya mengerti, karena sebelum saya mengalami kemenangan yang besar, Tuhan harus mempersiapkan hati saya. Karakter dibentuk untuk saya bertekun tahan uji, sehingga bisa mengampuni dan selanjutnya hidup bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, proses itulah yang memurnikan Daud. Bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita meminjam ucapan pemazmur Daud,
Daud pernah berkata, jiwaku gelisah, gundah gulana karena orang bertanya, di mana Allahmu? Karena selama ini Daud tidak merasa ada pembelaan Tuhan. Sehingga orang tanya, di mana Allahmu? Seakan-akan Allah tidak ada. Tidak ada pembelaan. Seakan-akan Allah tidak berdaya. Seakan Dewa Zeus itu lebih berkuasa dari Yesus. Nah, saat ini dibutuhkan ketekunan dan tahan uji. Saudara melihat tidak banyak orang-orang Kristen yang bertekun. Tidak banyak orang yang tahan uji saat ini. Tidak banyak, saudara. Oleh karena itu, kita bisa mengerti mengapa Yesus bertanya dalam Lukas 18 ayat 8. Jika anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Matius 24, Tuhan Yesus berkata, karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin atau tawar. Keadaan dalam rumah tangga menjadi tawar. Banyak jiwa orang Kristen menjadi tawar. Banyak hati orang Kristen menjadi tawar. Saudara, ini masa kemurtatan besar. Yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Satu kemurtatan besar. Mereka melakukan ibadah, tapi mereka menyangkali kekuatannya ibadahnya itu. Anak melawan orang tua menjadi pemberontak. Jangan sampai kekristenan yang kita kenakan itu hanya kekristenan kemasan. Kekristenan yang dibungkus, dikemas Kristen. Tetapi isinya bukan Kristen. Saudara, pada masa seperti ini orang percaya harus tegas. Tegas terhadap diri sendiri. Tegas menempatkan dirinya. Apakah dia ada di pihak Tuhan. Kerajaan terang, kerajaan surga. Atau kita di dalam kegelapan, kerajaan dunia. Sebab ini masa penampian, saudara. Kuasa kegelapan itu akan berhadapan muka dengan muka. Face to face. Dengan kuasa terang. Kalau kita tidak tegas terhadap diri kita sendiri, maka dunia kuasa kegelapan akan menghanyutkan, menyeret kita dan memberikan kesibukan-kesibukan, kesenangan-kesenangan dunia sehingga saudara dibawa kepada kebinasaan. Artinya apa? Saudara terpisah dengan Allah selamanya dan ini sangat mengerikan. Tidak ada kesempatan ada di hadirat Allah, terbuang selamanya. Saudara, apa cirinya orang tegas di pihak Tuhan? Jangan berpikiran saudara mengaku Yesus Tuhan langsung masuk surga. Tidak, saudara. Firman Allah dengan jelas berkata, kita harus berjaga-jaga. Ada bagian kita berjaga-jaga. Berjuanglah setia sampai akhir. Terpisah dari Allah itu mengerikan, saudara. Berbahagialah kita mendengar firman ini dan berbalik dari dunia kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi mangsa empuk si jahat yang digiring kepada kegelapan abadi. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari perkara di atas supaya dunia tidak dapat menyeret kita. Kita harus tegas terhadap diri kita sendiri supaya dunia tidak menyeret kita. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, kita telah ditebus dengan darah Kristus dan bukan milik kita sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Saudara, firman ini luar biasa. Kita sudah ditebus. Saudara. Sebagai orang sudah ditebus, ada konsekuensinya, saudara.
Konsekuensinya apa? Kita bukan milik kita sendiri. Ingat, kita bukan milik kita sendiri. Bahkan kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dengan menjadi milik Allah, kita harus mestinya ada di pihak Tuhan, di pihak terang, bukan di pihak pemberontak, bukan di pihak kegelapan. Saudara, kalau kita lihat budaya zaman kultur, zaman itu seorang budak yang ditebus, dia tidak memiliki harkat, tidak memiliki martabat. Majikannya yang memiliki budak itu, sehingga budak itu tidak berhak melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Saudara, kita ini sudah ditebus menjadi milik Kristus. Kok bisa loh kita ini merasa berhak punya diri kita sendiri? Dan kita menjalani perjalanan hidup begitu panjang dengan sikap hati seakan-akan kita berhak memiliki diri kita sendiri. Saudara, kalau orang Kristen baru ya dipandang belum dewasa oleh Tuhan, masih hidup untuk diri sendiri, ya, dianggap ya oke lah ya. Datang pada Tuhan untuk minta mujizat, minta berkat, supaya cita-cita tercapai ya. Seperti usahanya diberkati ya. Punya rumah besar, punya mobil besar, mewah, bisa jalan kemana-mana. Tetapi ketika kita sudah menjadi dewasa, sudah puluhan tahun jadi Kristen, terus kita mintanya itu terus, saudara. Saudara, ini seperti kita ini memberontak pada Tuhan. Sama waktu anak masih kecil. Saya ingat anak saya, cucu saya itu, dan dulu anak saya juga waktu kecil-kecil, saya lihat cucu saya yang kecil-kecil, itu kalau diajak ke mall, saudara, itu narik-narik bajunya mamanya, minta mainan Lego. Kalau enggak diberi, saudara, gulung-gulung nangis, saudara. Teriak sekeras-kerasnya supaya mamanya membelikan. Kadang-kadang di supermarket atau di satu mall, orang tuanya malu. Akhirnya ya udah dituruti. Saya lihat ada seorang ibu yang ibunya ini dipukul-pukul anaknya supaya dituruti ini permintaannya ini, minta mainan, saudara. Kalau nggak mau mamanya dipukuli, saudara. Saudara, tapi ketika anak ini mulai masuk remaja, orang tuanya pasti mulai lebih keras lagi. Lah kalau usia sudah 40 tahun, terus maksa orang tuanya minta ini, enggak mau orang tuanya dipukuli. Saudara, ini pemberontakan, saudara. Saudara, mestinya kita ini sudah Kristen sejak kecil, sudah belasan tahun, puluhan tahun. Harusnya sudah dewasa, sudah mengerti, sudah. Bukan cuma kita bisa nyanyi, tepuk tangan, ya. Tapi kita harus mengenakan kebenaran ini di dalam prinsip hidup kita. Biar kehendak Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, sudah nyanyi di gereja, ya, tepuk tangan di gereja, ya, pulang di mobil, yang ibunya makan apa ya, soto, bapaknya minta nasi padang. Akhirnya soto, nasi padang berantem di mobil. Padahal di gereja berkata, biarlah kehendakmu jadilah. Saudara, tapi masing-masing kepingin apa? Kehendak kita jadilah. Saudara, kalau Kristen baru nggak apa-apa, maklum, saudara. Tapi kalau Kristen sudah lama, sudah dewasa, sudah bertahun-tahun, dan kita lakukan demikian, saudara, itu harus sungguh-sungguh kita mawas diri, kita berbenah diri. Kalau enggak, ada orang yang berkata, Bu Jem, aku klaim janji Tuhan. Aku mau klaim janji Tuhan. Enggak bisa, aku pokoknya enggak terima. Aku mau klaim janji. Loh, kok klaim janji Tuhan? Tuhan kok diklaim-klaim? Sudah bayar preminya enggak? Saudara, kita harus melewati masa kanak-kanak rohani. Kita cuma minta klaim-klaim. Memang enggak mungkin enggak langsung ke Tuhan. Tapi kadang-kadang ke pendetanya, ke pastornya. Pak, saya ini sudah berdoa.
sudah ke gereja, sudah melayani, tapi Tuhan nggak jawab. Dan saya sudah nggak kepengen ke gereja lagi. Saya pindah agama saja. Saudara, Tuhan itu mau kita bertumbuh sampai akhirnya kita memilih di pihak Tuhan. Tuhan itu kepengen kita ini bertekun supaya kita ini tahan uji. Jadi ketika seorang sudah akhir balik dianggap sudah dewasa, maka ia tidak boleh hidup untuk siapapun. Bahkan tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri. Kita harus sepenuhnya hidup bagi Tuhan, berkenan dan memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Ia tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi dipikirkan oleh Allah. Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 21, berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, ini rencana Allah yang dipikirkan oleh Allah. Dan ini harus digenapi untuk keselamatan dunia umat manusia. Ini adalah rencana Allah. Tetapi kita lihat ayat ke-22. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Di sini kita lihat Petrus, dia merasa dirinya rohani. Dia merasa dia sedang membela Tuhan. Tapi sebenarnya dia mengganggu rencana Allah di dalam hidupnya. Saudara, seringkali banyak suara, banyak hal iblis yang bisa mengganggu pikiran kita. Dan itu kadang-kadang gangguan suara-suara iblis itu mengganggu pikiran kita. Itu bisa merusak rencana Allah, keselamatan kekal di dalam diri kita sendiri. Dan kalau iblis sampai berhasil merusak keselamatan kekal kita, maka kita pasti dipakai setan untuk merusak orang lain. Kita menjadi batu sandungan. Saudara, jangan sampai kita dipakai iblis ya, untuk itu, saudara. Dan apa kata Yesus waktu itu? Yesus berkata, "Enyala iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, saudari mau di pihak siapa? Saudara, kalau kita di pihak Allah, maka kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Saudara, kalau kita tidak memikirkan yang dipikirkan Allah, saudara, firman Tuhan mengatakan seperti Yesus berkata kepada Petrus, "Enyala iblis." Iblis itu selalu merusak kehendak Allah. Lalu Yesus berkata pada muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya, dan mengikut aku. Saudara, artinya kita harus buang kebiasaan-kebiasaan yang tidak perlu. Yang rutinitas di dalam hidup kita yang tidak membuat saudara takut akan Allah. Buang, saudara. Persahabatan, pertemanan dengan orang yang tidak membuat saudara benar, buang, karena ini mendistrak pikiran kita. Seperti yang dikatakan Mazmur 1, jangan berduduk bersama orang bercemooh. Setan itu manuvernya banyak, saudara. Bisa lewat mertua, lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat teman, lewat orang tua. Setan itu bisa membelenggu kita, saudara. Dengan akhirnya manusia berselingkuh, berkelahi, benci mertua, benci, ada kebencian ya. Saudara, orang berkata, sebenarnya saya itu nggak mau marah, tapi karena dia keterlaluan. Saudara, kalau memang nggak mau marah ya jangan marah. Lupakan masa lalu. Kita mau menatap ke depan untuk menjadi anak-anak Allah. Kesukaan Allah yang berkenan dan menyenangkan hatinya. Saudara, saya tahu saudara punya persoalan. Saudara punya pergumulan dalam hidup saudara. Tapi saudara, apapun kita mengalami pergumulan, persoalan hidup yang mungkin
mungkin belum selesai sampai sekarang. Tapi kalau saudara bertekad mau hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, maka tidak mungkin Allah tidak menolong saudara. Saudara tidak minta kesembuhan, Tuhan akan sembuhkan. Percaya saudara. Jangan ragu-ragu sama sekali. Jangan ragu-ragu. Saudara nggak minta tolong, Tuhan pasti tolong. Kalau saudara punya tekad, aku mau hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Ada yang berkata, bagaimana masa depanku? Bagaimana masa depan anak-anakku? Bagaimana jodoh anakku? Bagaimana sakit penyakit? Kondisi begini sulit. Dunia semakin sulit. Saudara, tapi kalau saudara berpikir apa yang Allah pikirkan di tengah-tengah kekalutan, kesulitan hidupmu, engkau tetap berjuang untuk hidup tidak bercela. Engkau tetap sungguh-sungguh bertekun. Tidak menaruh kebahagiaan saudara di atas bumi. Saudara tidak minta tolong. Tuhan pasti tolong. Pujian mengatakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Firman Tuhan berkata, Tuhan tahu apa kebutuhan saudara. Lalu Yesus berkata pada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib mengikut aku. Firman Tuhan ini luar biasa, menyangkal dirinya. Kita harus membunuh keinginan kita sendiri. Kita harus merobek daging kita. Tapi Tuhan tahu cara membahagiakan kita. Saudara menyangkal diri itu bukan cuma tidak berbuat dosa. Tapi naluri kemanusiaan kita itu harus dimatikan. Supaya kita bisa memikirkan apa yang Allah pikirkan. Kalau kita bisa menempatkan apa yang Allah pikirkan di dalam persoalan kita, saya pasti ada jalan keluar. Saudara, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nyawa ini jiwa, di mana ada kesenangan-kesenangan menurut versi manusia. Tapi kalau saudara berani kehilangan, Tuhan akan memberikan kesenangan-kesenangan baru, kemenangan-kemenangan baru menurut versinya Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti tragisnya hidup, persoalan hidup yang banyak, masalah yang banyak, saudara. Masalah tua, ya, sakit, mati, saudara. Kita menerima fakta semua ini. Kita tidak akan berhenti menuntut dunia membahagiakan kita. Pemazmur mengatakan hanya Tuhan yang bisa membahagiakan kita. Sesuai porsi yang Tuhan berikan. Dan ini yang disampaikan Daud di beberapa tulisan di Mazmurnya. Dia pelindungku, dia gunung batuku, dia keselamatanku. Saudara, kalau Tuhan pelindung hidup saudara, setan tidak bisa sentuh kita. Mazmur 1 mengatakan, orang yang berlindung pada Tuhan, hidupnya akan berbahagia. Diberkati, ya seperti pohon ditanam di tepi air, daunnya tetap hijau, tidak berhenti menghasilkan buah. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati Allah? Bagaimana kita bisa menikmati Allah? Kita harus bersentuhan, melekat dengan Dia. Bagaimana kita bisa bersentuhan dengan Dia? Kita harus cari Dia. Cari Dia. Bagaimana kita mencari Dia? Doa minimal 30 menit 1 jam. Kita berjuang mengalami Tuhan sampai kita ketemu Tuhan, mendengar suaranya, bergaul karib dengan Tuhan. Maka saya percaya kita akan menjadi Kristen-Kristen yang bertekun, tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan pasti tolong saudara. Amin. Tuhan, hari saat ini kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan.
pertolongan Tuhan. Kami mau terus bertekun Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami, supaya kami tahan uji, dan orang yang tahan uji akan punya pengharapan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami tahu Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan kita semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan tahu kebutuhan kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah kau kecewa. Kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, bukan Kristen kemasan, yang cuma dibungkus sebagai orang Kristen, tapi isinya bukan. Kita mau menjadi orang Kristen yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan kalau kami berjuang, bertekun mencari Tuhan, Tuhan sekali-kali tidak akan mempermalukan kami. Berkati Tuhan pagi hari ini, semua yang mengikuti Zoom ini. Berkati mereka semua yang ikut dalam doa pagi ini Tuhan. Pekerjaannya, rumah tangganya, pasangan hidupnya. Semuanya Tuhan, anak-anaknya, orang tuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan hidupnya, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan dengar. Dan pasti Tuhan menjawab setiap pergumulan kami. Amin.